Shalom, selamat pagi saudara. Light of Revival pada pagi hari ini dengan tema Guru, engkau tidak peduli. Nats menjadi dasarnya ialah Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Apakah benar Yesus tidak peduli? Tentu kita tahu jawabannya, bahwa Yesus peduli dengan mereka. Bahkan Yesus sangat peduli dengan mereka. Tapi perkataan murid-murid tentang Guru, engkau tidak peduli, ini terkesannya agak kasar. Mereka mengatakan demikian karena mereka berpikir Yesus lebih memilih untuk tidur daripada memperhatikan keselamatan mereka. Sehingga mereka mengatakan bahwa Guru, engkau tidak peduli. Ini nadanya terkesan agak kasar, seperti yang dikatakan oleh Henry. Henry mengatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jelas bagi saya ungkapan ini terdengar agak kasar. Lebih menyerupai teguran mereka terhadapnya karena tidur daripada permohonan mereka agar dia bangun. Dan bahkan lebih daripada itu, permohonan mereka ini terkesan agak kurang hormat atau agak tergesa-gesa ketika mereka meminta pertolongan daripada Yesus. Pulpit komentari mengatakan, pertanyaan ini berbau ketidaksabaran jika bukan sikap tidak hormat. Bayangkan mereka menyebut Yesus Guru, tapi mereka menempatkan Yesus dalam satu bingkai ketidakhormatan. Murid-murid terkesan kurang menghargai Yesus ketika mereka berada dalam situasi, dalam badai. Tapi sebenarnya kalau kita melihat apa sebenarnya yang menjadi motivasi mereka berpikir sampai mereka mengeluarkan kata-kata seperti itu. Yaitu karena apa yang dilihat oleh mata mereka membuat mereka langsung menilai atau membuat mereka langsung memberikan sebuah kesimpulan. Tidak melihat dengan kacamata iman. Dan seandainya pada waktu itu Yesus tidak bangun sekalipun, apakah mereka akan tenggelam bersama-sama dengan Yesus? Tentu tidak. Apa pelajaran rohaninya? Pelajaran rohaninya ialah kita harus menghargai Yesus dalam setiap tekanan hidup karena apa yang tidak terlihat kadang tidak berbanding lurus dengan apa yang kita lihat secara iman. Kita bisa melihat beberapa cerita sebelumnya dalam Alkitab, misalkan saat Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu terlihat begitu besar dengan mata kita. Tetapi dengan mata iman tidak bagi Daud. Goliat itu sangat kecil. Atau ketika pengintai-pengintai pergi disuruh Musa untuk menyelidiki Kanaan. Ketika mereka pulang, mereka melihat banyak orang-orang besar di luar sana seperti raksasa. Dengan mata mereka, tapi tidak dengan mata iman yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb. Masalah hidup atau apa yang kita lihat tergantung dari cara pandang kita. Bahkan masalah hidup kita bisa mendatangkan sebuah ketekunan. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Bahkan bisa menimbulkan pengharapan. Seperti Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi, setiap apa yang kita hadapi, tetaplah kita datang kepada Yesus, karena kita tidak bisa menempatkan Yesus dalam satu bingkai ketidakhormatan, karena kita menghadapi berbagai ujian iman. Tapi ketika kita berada dalam ujian-ujian itu, bersyukurlah karena ujian-ujian itu justru mendatangkan sebuah ketekunan dan tahan uji. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Tuhan mau ajarkan kami agar kami selalu setia apapun keadaan kami, apapun kesulitan kami. Kami tetap berusaha untuk menghargai Yesus karena kami tahu bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa untuk kami. Ada maksud Tuhan yang sungguh mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.